Tersembunyi di tepian timur kota Solo, berdiri sebuah kampung yang tak banyak dikenal orang, yakni Kampung Sewu. Nama Sewu dalam bahasa Jawa berarti 1000. Konon, kampung ini dulunya dihuni oleh ribuan pekerja sungai, buruh, dan pendatang yang membentuk jalinan kehidupan. Namun, letaknya yang berdampingan dengan sungai terbesar di Pulau Jawa membawa resiko yang besar pula. Setiap musim hujan tiba, banjir menjadi ancaman tahunan. Air menggenangi jalanan, bangunan yang tak lagi aman, dan bagi warga, banjir bukan sekedar bencana, melainkan bagian dari kehidupan. Kembali bermimpi, kembali bersahabat dengan sungai. Melalui sebuah workshop partisipatif, harapan itu mulai dirancang bersama. Pada hari pertama, kegiatan ini mengundang komunitas warga seperti ibu-ibu PKK, Karang Taruna, RT RW, dan Sibat untuk mengikuti FGD. Warga dibagi ke dalam kelompok untuk berdiskusi langsung di atas peta kawasan. Mereka aktif berbagi cerita serta menyampaikan ide berdasarkan kebutuhan real di lingkungan tempat mereka tinggal. Warga mengungkapkan berbagai permasalahan dan mengusulkan ruang terbuka yang aman. Pada kelompok yang lain, mereka menyoroti perlunya pengadaan UMKM dan budidaya, peningkatan fungsi pendopo, dan juga penanaman akar wangi. Proses ini menunjukkan bahwa solusi yang muncul merupakan hasil dari diskusi antar komunitas yang turut dilibatkan dalam perancangan kawasan kampungnya sendiri. Di tengah ingatan tentang banjir, Kampung Sewu menyimpan cerita yang lebih dalam tentang ruang dan sejarah. Pada hari kedua, workshop dirancang untuk mengingat kembali memori kolektif tentang galangan kapal tradisional yang dulu pernah berdiri di tepi sungai. Nah, waktu itu saya kan ya masih muda. Saya dikasih pekerjaan cuma untuk itu, membengkokkan kayunya itu. Tapi tugas saya dengan mengundang warga yang dahulu menjadi pekerja, mereka berbagi kisah tentang sejarah awal, di mana Sungai Bengawan Solo masih banyak dijadikan sebagai penyeberangan perahu. Dilanjutkan dengan penjelasan proses pembuatannya, mulai dari memilih kayu jati terbaik, membuat lem alami, hingga mendorong perahu ke sungai secara gotong royong. Bagi warga, galangan kapal dijadikan sebagai tempat bekerja, bermain, bahkan belajar mengenal sungai. Inilah Kampung Sewu, tak hanya cerita tentang banjir, tapi juga tentang warisan budaya yang terus hidup.